Chapter 431 Memperbaiki Pecahan Pedang. Di suatu tempat di benua Sein, Dung, sebuah pusaran berwarna hitam pun muncul dan sosok setinggi 6 meter perlahan keluar dari dalam membawa dua pria bersamanya. Sosok tersebut tidak lain adalah Wayang Serigala Iblis Kegelapan yang sedang membawa Lin Yan dan Changlan bersamanya. Saat keluar, wayang itu pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah tertentu. Changlan yang mengendalikan wayang tentu saja mengerti bahwa kultivator puncak pasti masih bisa mengejar mereka. Itulah sebabnya ia langsung mengendalikan wayang miliknya bergerak dengan kecepatan tertinggi untuk menjauh dari lokasi perang sebelumnya. Sedangkan untuk Lin Yan, ia pun menutup matanya karena kelelahan. Wayang Serigala Iblis Kegelapan terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa henti selama setengah hari lamanya. Setelah Changlan memeriksa bahwa tidak ada yang mengikuti, ia pun langsung mendarat di lokasi tertentu dan membuat tempat persembunyian. Setelah selesai membuat tempat persembunyian, Changlan pun menghela nafas lega. Tampaknya tidak ada yang mengikuti. Changlan menatap ke arah Lin Yan yang saat ini sedang menutup matanya lalu ia pun mulai bermeditasi untuk memulihkan ki-nya yang ia gunakan secara paksa terus-menerus. Lin Yan yang sedang menutup matanya tentu sedang melakukan meditasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya juga. Untuk Xiao Zia dan Xia Yuer, kedua roh itu juga sedang bermeditasi di ruang jiwa Lin Yan karena keduanya juga kehabisan ki walaupun tidak separah Lin Yan. Setelah bermeditasi selama setengah hari, Lin Yan membuka matanya lalu menghela nafas panjang. Rasa lelah di tubuhnya masih belum lenyap walaupun ki-nya telah pulih. Lah yakin bahwa hal ini pasti dikarenakan oleh fusi ganda yang ia lakukan. Jika tubuhku tidak kuat dan aku tidak mengolah manual seni surgawi tubuh Dewa Naga, maka aku pasti akan meledak karena kelebihan ki. Jika saja tubuhku tidak unik, bisa dipastikan bahwa seluruh jaringan tubuhku akan rusak. Aku saat ini mengerti mengapa Xiao Zia mengatakan bahwa fusi ganda sangatlah berbahaya. Batin Lin Yan saat menghela nafas panjang sekali lagi. Tatapannya pun tertuju pada wayang Serigala Iblis Kegelapan saat ini tetapi tidak ada terlihat Changlan di tempat itu. Lin Yan tahu bahwa ketika ia sedang bermeditasi, Changlan juga memulihkan kondisinya lalu keluar dari tempat persembunyian untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, Xiao Zia dan Xia Yuer pun keluar dari ruang jiwa dengan wajah sedikit lelah juga. Lin Yan, jangan gunakan fusi ganda lagi. Aku yakin bahwa kali ini kita beruntung bahwa efek samping yang kita terima selama ini. Jika kita lebih lama mempertahankan fusi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ucap Xiao Zia saat membuat kursi menggunakan ki-nya lalu duduk dengan malas. Sudah sangat lama ia tidak merasakan kelelahan seperti itu. Sementara Xia Yuer, ia langsung masuk ke dalam pakaian Lin Yan dan menutup matanya. La juga sangat kelelahan saat ini sehingga langsung tertidur di dalam pakaian Lin Yan. La tentu merasa lebih nyaman tidur di pakaian Lin Yan daripada di ruang jiwa. Ya, aku tidak menyangka bahwa efek sampingnya akan separah ini walaupun kau mengatakan bahwa ini adalah efek paling ringan. Lin Yan membalas sambil bersandar ke dinding gua tempat persembunyian tersebut. Xiao Zia mengangguk kecil dan menatap ke arah wayang Serigala Iblis Kegelapan dengan tatapan nostalgia. La tidak menyangka bahwa ia melihat kenalan lama walaupun kenalannya itu kini telah menjadi sebuah wayang. Kita setidaknya membutuhkan waktu seminggu agar efek samping ini menghilang. Jika saja kita tidak memiliki siapa-siapa di sekitar kita untuk membantu, bisa dipastikan bahwa kita akan dihabisi oleh musuh. Ucap Xiao Zia. Lin Yan mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Sebelum ada yang berbicara lagi, Changlan pun masuk ke dalam tempat persembunyian. Tidak ada yang mengikuti kita Tuan Muda. Lalu, apa yang akan Anda lakukan saat ini?
Tanya Changlan menatap ke arah Lin Yan walaupun ia sudah menebak apa yang hendak dilakukan oleh Lin Yan. Aku akan memulihkan kondisiku seperti semula. Dan ini juga saatnya. Ucap Lin Yan saat mengeluarkan pecahan pedang yang ia beli di pelelangan. Mata Xiao Zia tertuju pada pecahan pedang yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Meskipun ia belum pernah melihatnya, ia sangat tahu tentang kekuatan pedang tersebut ketika masih utuh dan itu sama sekali tidak di bawah sabit kematian miliknya. Apakah Anda yakin ingin memperbaiki pedang ini? Tanya Changlan saat mengeluarkan batu aneh yang sebelumnya ia beli dari pelelangan. Ya. Lin Yan mengangguk kecil dan memperhatikan pedang itu dengan seksama. La tidak tahu mengapa bahwa ia harus melakukannya. Zia, buat formasi penyembunyian yang lebih kuat agar kita tidak dilacak oleh siapapun. Ucap Lin Yan dan menatap ke arah Changlan, apakah kau bisa memperbaiki pedang ini? Ya. Xiao Zia dengan malas membuat formasi penyembunyian terkuat yang ia bisa buat lalu menutup matanya kembali karena sangat kelelahan. Sedangkan untuk Changlan, ia tentu tidak langsung menjawab apakah ia bisa atau tidak. Bisakah aku melihatnya Tuan Muda? Lin Yan mengangguk lalu memberikan semua pecahan pedang kepada Changlan. Pedang ini. Wajah Changlan serius seketika lalu menatap ke arah Lin Yan kembali. Aku tidak tahu apa level pedang ini ketika masih utuh. Tetapi kekerasan pedang ini sama dengan wayang milikku. Sungguh luar biasa seseorang dapat menempa pedang seperti ini. Tuan Muda, walaupun aku bisa memulihkan pedang, itu tidak akan sekuat sebelumnya walaupun aku yakin bahwa pedang ini akan sangat sulit dipatahkan lagi. Ucap Changlan serius. Lin Yan tidak kecewa sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Changlan. La hanya mengangguk karena sudah mengharapkan jawaban seperti itu dari Changlan. Karena Lin Yan telah setuju, Changlan pun langsung mengeluarkan banyak benda dari cincin ruang miliknya untuk meleburkan bahan utama yang dibeli melalui pelelangan. Changlan selalu membawa benda-benda yang digunakan olehnya untuk membuat wayang. Di antara semua benda-benda itu tentu saja ada alat pembuatan senjata. Pedang besar yang digunakan oleh wayang serigala iblis kegelapan juga sebelumnya parah dan Changlan juga mencari banyak mineral kuat untuk membentuk kembali pedang meskipun itu tidak sekuat puncaknya. Xiao Zia yang awalnya menutup matanya pun langsung terjaga saat melihat Changlan mencoba meleburkan batu aneh yang dibeli oleh Changlan di pelelangan. Aku tidak menyangka bahwa mineral itu akan ada di dunia ini juga. Dan pria ini. Xiao Zia merasa heran ketika menatap ke arah Changlan karena memiliki kemampuan penempaan yang unik bahkan sampai bisa meleburkan bahan sekeras itu. Changlan tidak peduli dengan tatapan yang ditujukan padanya. La saat ini terlihat berkeringat deras di sudut gua tempat ia meleburkan batu. Suhu ini bahkan membutuhkan waktu untuk meleburkan batu ini. Logam apa sebenarnya ini? Batin Changlan bertanya-tanya. La merasa bahwa butuh waktu 2 hari untuk meleburkan batu tersebut. Di sisi lain, Lin Yan terus menatap Changlan yang sibuk meleburkan bahan utama untuk menyambung pedang. La juga menatap ke arah tempat pembentukan pedang karena Changlan langsung membuatnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Lin Yan harus mengakui bahwa Changlan memang memiliki keterampilan menempa yang luar biasa. Chapter 432 berhasil memperbaiki pecahan pedang. Memperbaiki sebuah pecahan pedang agar itu tidak mudah rusak kembali bukanlah hal yang mudah. Tetapi untuk Changlan yang sudah pernah memperbaiki pedang dengan kualitas tinggi sebelumnya tentu akan bisa memperbaiki pecahan pedang milik Lin Yan. Saat ini batu yang dilebur telah berubah cair sepenuhnya. Changlan terlihat seperti mandi hanya karena keringat yang dihasilkan oleh tubuhnya. Hufet. Butuh waktu lebih dari 2 hari. Benda ini memang luar biasa. Changlan menyeka keringat di dahinya sambil menatap ke arah ciaran yang tampak seperti lahar dengan wajah bersemangat. La memiliki hobi untuk menciptakan senjata,
wayang dan sebagainya sehingga ia akan menunjukkan wajahnya yang seolah-olah melihat mainan baru. Baiklah, proses berikutnya adalah menggabungkan pedang serta memisahkan kotoran dari bahan utama. Gumam Changlan saat mengeluarkan besi tempat memukul serta sebuah palu kecil berwarna putih. Berapa lama waktu untuk menggabungkan pecahan pedang dengan bahan utama ini? Tanya Lin Yan saat menatap ke arah cairan panas yang kadang-kadang mengeluarkan gelembung dan ketika meledak mengeluarkan uap panas. Aku tidak terlalu tahu, Tuan Muda. Aku hanya perlu mencobanya karena bahan ini juga merupakan bahan dengan kualitas tertinggi yang pernah aku lihat. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jawab Changlan. Lin Yan tidak memaksa sama sekali dan menatap ke arah pecahan pedang yang telah ditaruh di wadah tertentu berbentuk pedang. Bagian-bagian yang hilang akan diisi oleh bahan utama yang telah dileburkan. Changlan pun duduk bersila untuk beberapa saat lalu membuka matanya. La menarik nafas dalam-dalam dan tatapan matanya kini menjadi sangat serius. La pun mengangkat cairan panas menggunakan kinya lalu menuangkannya ke wadah tempat pecahan pedang untuk membentuk pedang. Saat cairan dituangkan, Changlan diam untuk beberapa saat menunggu pecahan pedang menyatu dengan bahan. Setelah itu, ia pun mengangkat pedang dengan tangan kiri lalu menggunakan tangan kanannya untuk memukul. Terang, terang, terang. Kecepatan Changlan memukul palu sangatlah cepat. Dalam waktu 1 detik, ia telah mengayunkan palu sebanyak 4-5 kali. Lin Yan dan Xiao Zia hanya menatap Changlan yang terus-menerus memukul dengan seksama. Terutama untuk Lin Yan karena ia menggunakan mata raja dan tentu ia terkejut dengan keahlian Changlan dalam menempa. Waktu terus berlalu, karena keributan dari benturan palu dengan pedang, Xia Yuer yang berada di dalam pakaian Lin Yan pun tersadar. La memasang wajah cemberut tidak puas karena masih merasa kelelahan. Ketika Xia Yuer ingin protes, ia terkejut ketika menatap Changlan yang sedang menempa. Wow, aku tidak menyangka bahwa pria jelek ini akan sangat pandai menempa senjata. Lin Yan yang sedang fokus pun tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata yang keluar dari mulut mungil Xia Yuer. Yuer, beristirahatlah untuk beberapa waktu. Tidak lama lagi kita akan keluar dan pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Jika kondisimu tidak kembali seperti semula, mungkin kau akan tertinggal di ruang jiwa. Ucap Lin Yan sambil menatap Xia Yuer agar tidak mengganggu konsentrasi Changlan. Dan itu sangatlah efektif. Xia Yuer sedikit panik lalu mengangguk dengan cepat. La pun membuat formasi pada dirinya sendiri agar suara bising yang dibuat oleh Changlan tidak terdengar olehnya. Setelah itu, ia pun kembali tidur dengan nyaman dan menunggu pergi ke tempat yang dikatakan oleh Lin Yan. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah sehari lebih saat Changlan terus mengayunkan palunya. Xiao Zia tidak merasa heran sama sekali jika Changlan membutuhkan waktu yang lama untuk menyatukan pedang. Bisa dikatakan, dengan keahlian Changlan dalam menempa, itu bisa mempercepat waktu penempaan dengan selisih yang sangat besar. Jika itu hanya pandai besi biasa, Xiao Zia yakin bahwa pandai besi yang berada di dunia tersebut membutuhkan waktu seminggu. Itu pun jika mereka mampu bertahan menggunakan ki untuk menempa dalam waktu seminggu. Terang. Pukulan terakhir pun terdengar. Di saat itu juga, Changlan mengangkat pedang yang ada di tangannya dan menatapnya dengan seksama. La pun mengangguk kecil karena kotoran dari bahan utama telah dibuang sepenuhnya. Ini adalah cara penempaan yang diciptakan sendiri olehnya. Dalam membuang kotoran dari bahan, ia juga sekaligus memadatkan pedang dan sekaligus mempertajam bilahnya. Karena sudah selesai, Changlan pun memasukkan pedang ke dalam sebuah wadah berisi cairan tertentu yang diciptakan oleh Changlan secara pribadi. Saat pedang perlahan mendingin,
Ia pun mengangkatnya kembali dan warna yang ia tempa juga sama dengan warna pedang asli. Dan juga, cairan untuk mendinginkan pedang juga memiliki fungsi lainnya. Selesai. Gumam Changlan dan menatap ke arah Lin Yan, Tuan Muda, mungkin ada kekurangan tertentu karena pedang ini mungkin lebih berat sebelum pedang ini patah. Tetapi aku telah menyesuaikannya agar pedang ini seimbang. Ucapnya saat menatap cairan yang ia ciptakan secara pribadi yang memiliki fungsi yang tidak masuk akal yaitu membuat cairan meresap ke dalam pedang lalu itu mengisi kekosongan tertentu agar tidak ada kekurangan pada pedang. Tidak masalah sama sekali. Ucap Lin Yan saat menerima pedang yang telah diperbaiki oleh Changlan. La menatap dengan seksama ke arah pedang berwarna ungu bercampur putih. La mencoba untuk menyalurkan ki-nya ke dalam pedang tetapi ada penolakan yang sangat kuat. Changlan yang menatap itu tentu tidak berbicara sama sekali karena ia tahu bahwa pedang kuat pasti akan butuh waktu untuk menundukkannya. La juga pernah mengalami hal itu sebelumnya. Apalagi untuk kasus pedang yang dipegang oleh Lin Yan saat ini. Pedang itu baru saja kembali dari kematian, tentu akan sangat sulit untuk menaklukkannya. Kenapa ini tidak menerima ki milikku? Sebelumnya ketika berada di pelelangan, ada reaksi tertentu. Batin Lin Yan penasaran. Xiao Zia di sisi lain menatap ke arah pedang dengan seksama. La harus mengakui bahwa pedang yang dipegang oleh Lin Yan memiliki kualitas yang luar biasa bahkan mungkin di atas sabit kematian miliknya. Saat ini pun, ia bertanya-tanya bagaimana bisa pedang sekuat itu dipatahkan. Siapapun yang merusak pedang ini pasti memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Batin Xiao Zia. Karena Lin Yan tidak bisa menggunakan pedang itu untuk saat ini. La pun menyimpannya ke dalam cincin ruangnya. La akan mencoba untuk mengendalikan pedang tersebut suatu hari nanti karena selalu merasakan keakraban padanya. Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Tanya Changlan setelah merapikan semua benda-benda penempaan miliknya. Aku akan memulihkan kondisiku terlebih dahulu ke puncaknya. Setelah itu kita akan pergi ke Tanah Tengkorak. Jawab Lin Yan dengan nada yang sangat serius. Mendengar itu, Changlan juga menjadi serius. Baik Tuan Muda. Saat ini aku juga ingin berkultivasi selama beberapa hari karena aku ingin menerobos tingkat alam sage tahap pertama. Mendengar kata-kata Changlan, Lin Yan pun mengangguk kecil karena bertambahnya kekuatan Changlan, itu akan menjadi bantuan luar biasa juga nantinya. Tidak hanya itu, karena fusi ganda yang dilakukan oleh Lin Yan sebelumnya, ia pun berencana untuk menerobos kultivasinya juga. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan dari kecerobohan karena ketika ia melakukan fusi, akar spiritual miliknya tampak berkembang dan dalam jumlah yang lebih besar. Chapter 433 Tingkat Alam Kaisar Tahap Ketiga. Lin Yan dan Changlan tidak keluar dari tempat persembunyian mereka karena saat ini Changlan ingin menerobos kultivasinya. Tidak hanya itu, Lin Yan juga ingin melakukan hal yang sama. Karena fusi yang hampir saja menyebabkan tubuhnya meledak, Lin Yan akhirnya mendapatkan keberuntungan dalam kecelakaan. Terlihat Lin Yan yang sedang bermeditasi, ki mengelilingi tubuhnya terus-menerus tanda bahwa tidak lama lagi ia akan menerobos tahap selanjutnya. Saat ini ia telah mencapai tingkat alam kaisar tahap pertama. Dengan pembengkakan alat spiritual miliknya, ia sebenarnya bisa menembus ke tingkat yang sangat tinggi. Namun ia tidak melakukannya karena itu tidak baik bagi tubuhnya. Saat ini Lin Yan hanya berencana untuk menembus tingkat alam kaisar tahap ketiga. Kecepatan ia menyerap ki di langit dan bumi sangatlah cepat. Dan dengan banyak batu spiritual kelas atas yang diberikan oleh Changlan, maka terobosannya ke tingkat alam kaisar tahap ketiga dari tingkat alam kaisar tahap pertama tidak akan memiliki halangan sama sekali. Sedangkan untuk Xiao Zia dan Xia Yuer, keduanya hanya berbagi ki dari Lin Yan untuk menerobos.
Xiao Zia saat ini sebenarnya sudah bisa berkultivasi sendiri karena formasi miliki. Tetapi itu akan lebih lambat dari biasanya. Xiao Zia juga telah mengajari Xia Yuer untuk berkultivasi secara mandiri karena merasa bahwa tidak akan lama lagi, mereka akan naik ke alam yang lebih tinggi sehingga keduanya tidak bisa terus-menerus menyerap sumber daya yang digunakan oleh Ren Yu untuk menerobos. Setelah berkultivasi selama 3 hari, Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer pun menerobos tingkat alam kaisar tahap ketiga. Mereka tidak berhenti berkultivasi sama sekali karena batu spiritual yang diberikan oleh Changlan sangatlah banyak. Changlan awalnya ingin menghabiskan batu spiritual miliknya untuk membeli bahan penempaan. Tetapi dengan bantuan Sekte Istana Salju, ia saat ini masih memiliki setidaknya sepertiga jumlah batu spiritual yang ia miliki semula. Dan jumlah seperti itu akan mampu membuat Lin Yan, Xia Yuer, Xiao Zia dan bahkan Changlan menerobos kultivasi mereka. 3 hari kemudian, Qi yang berada di sekitar Lin Yan kembali mengamuk untuk beberapa saat lalu tenang sepenuhnya. Bom! Ledakan kecil terjadi dan Lin Yan pun langsung menerobos tingkat alam kaisar tahap ketiga. Jika ia sebelumnya ketika masih di daratan utara ketika ia belum bisa mengendalikan Qi-nya, bisa dipastikan bahwa fenomena kecil akan terjadi. Setelah terobosan selesai, Lin Yan pun langsung membuka matanya dan menaikkan sudut bibirnya. Kelelahan yang ada pada tubuhnya juga telah hilang. Tingkat alam kaisar tahap ketiga. Tidak akan lama lagi. Batin Lin Yan saat mengepalkan tangannya dengan kuat. Di sebelahnya terlihat Xiao Zia yang masih menutup matanya walaupun telah menembus tingkat alam kaisar tahap ketiga juga. Sama seperti Xia Yuer yang ikut berkultivasi. Tatapan Lin Yan kini tertuju pada Changlan di jarak hampir 10 meter darinya. Aura yang luar biasa kuat. Gumam Lin Yan saat melihat dengan mata rajanya bahwa tidak lama lagi Changlan akan menerobos tingkat alam sage. Hufet. Akhirnya aku menembus tingkat alam kaisar tahap ketiga. Xia Yuer yang membuka matanya pun langsung bersorak senang. Xiao Zia di sisi lain yang membuka matanya hanya diam seperti biasa. Hanya terlihat biasa saja karena dahulu ia telah menembus tingkat kultivasi puncak. Jadi, tidak ada kebahagiaan sama sekali ketika ia menembus tingkat alam kaisar tahap ketiga. Duar. Tiba-tiba saja, ledakan besar terjadi di tempat Changlan berada yang membuat formasi yang dibuat oleh Xiao Zia bergetar keras. Pria jelek itu menerobos. Tidak buruk sama sekali. Dia bisa menjadi bala bantuan hebat jika ada musuh kuat yang menghalangi jalan kita. Ucap Xia Yuer dengan anggukan puas karena ia telah menganggap Changlan sebagai pelayannya. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. La pun perlahan berjalan ke arah Changlan yang baru saja menerobos tingkat alam sage. Changlan pun membuka matanya dan tersenyum sedikit karena ia akhirnya mencapai tingkat kultivasi yang telah ia dambakan dahulu. Tetapi, karena saat ini kondisi akar spiritual miliknya jauh lebih unggul dari dulu, ia tidak berpuas diri. La tentu mengincar puncak jalan kultivasi juga. Kemana tujuan kita selanjutnya Tuan Muda? Apakah kita akan langsung pergi ke Tanah Tengkorak? Tanya Changlan yang perlahan berdiri. Ya, aku sangat ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Jawab Lin Yan mengangguk kecil. Jarak Tanah Tengkorak dengan tempat ini sekitar 2 minggu perjalanan. Lebih baik kita bergegas ke sana. Ujar Changlan. Lin Yan pun mengangguk lalu mereka pun pergi dari tempat persembunyian menuju Tanah Tengkorak. Pertempuran antara kultivator kuat sebelumnya di dekat asosiasi alkemis telah berakhir karena kedatangan organisasi Sein Langit. Mereka menjadi penengah antara beberapa klan kuno yang berniat berperang melawan Kekaisaran Han. Hasil dari diskusi itu juga tidak diharapkan sama sekali.
Karena adanya peta yang menunjuk pada warisan dari Kaisar Manusia, semua pihak ingin merebutnya dari Kaisar Han. Tetapi hasil diskusi yang keluar adalah, semua kekuatan diizinkan untuk pergi ke sana. Namun, Kekaisaran Han meminta sejumlah batu spiritual dan semua kekuatan besar lainnya memberikannya untuk menutupi batu spiritual yang digunakan oleh Kaisar Han untuk membeli peta. Semua kekuatan sedang sibuk saat ini membentuk pasukan menuju Tanah Tengkorak. Karena lokasi asli telah diselidiki oleh organisasi Sein Langit, maka tempat warisan Kaisar Manusia juga telah ditemukan sehingga semua kelompok kuat tidak membuang waktu dan langsung bergerak ke sana. 1 kekaisaran, 2 sekte terkuat, dan 3 klan kuno ikut berpartisipasi untuk merebut warisan Kaisar Manusia. Hanya klan Yao yang tidak ikut berpartisipasi. Tidak hanya untuk mereka, untuk klan tingkat tinggi, tingkat menengah ataupun sekte-sekte besar lainnya seperti sekte mayat juga ikut ambil bagian pergi ke Tanah Tengkorak. Saat ini, daerah tandus tersebut telah diisi oleh banyak kultivator kuat, tidak hanya untuk kekuatan tingkat alam sage, bahkan semua anggota kekuatan besar lainnya tingkat alam kaisar juga ikut datang karena tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencari keberuntungan meningkatkan kultivasi mereka. Dan dari semua itu, Lin Yan dan Changlan juga datang ke sana karena mereka telah mengetahui lokasi spesifik tempat yang ditunjuk oleh peta walaupun sebenarnya tempat itu sudah diketahui oleh organisasi besar lainnya. Kecepatan mereka menyelidiki tempat tersebut juga sangat cepat karena para eselon atas dari organisasi Sein Langit secara pribadi memeriksa tempat tersebut. 2 minggu kemudian, Lin Yan dan Changlan telah bergerak selama 2 minggu lamanya dan akhirnya mereka tiba di Tanah Tengkorak. Sesuai dengan rumor yang beredar, tempat tersebut sangatlah gersang sekian mata memandang, banyak tulang belulang yang telah berubah menjadi abu. Di tempat itu sangatlah tercemar sehingga siapapun pasti tidak akan bisa berkultivasi di tempat itu. Hanya beberapa binatang spiritual saja yang mampu untuk hidup di tempat itu. Tuan Muda, menurut lokasi yang Anda katakan, tidak lama lagi kita akan tiba. Ucap Changlan saat terbang dengan kecepatan normal karena mereka tidak terlalu terburu-buru bergerak. Lin Yan mengangguk kecil dengan apa yang dikatakan oleh Changlan. Saat ini, ia tidak sabar untuk melihat apa sebenarnya sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia itu sendiri karena sebelumnya peta itu tampaknya berhubungan dengannya. Chapter 434 Peta adalah sebuah kunci. Tanah Tengkorak. Salah satu tempat berbahaya di benua Sein kini telah didatangi oleh sejumlah kultivator dari berbagai kekuatan. Semua dari mereka membersihkan jalan agar tidak ada kultivator yang terluka sebelum sampai ke tempat yang dituju. Dan kelompok yang bertugas melakukan hal itu adalah organisasi Sein Langit. Di Tanah Tengkorak, sangat banyak binatang spiritual kuat walaupun jenis mereka hanya beberapa saja. Tetapi sebagian besar dari mereka telah dibasmi oleh eselon atas organisasi Sein Langit. Saat dalam perjalanan, Lin Yan dan Changlan juga melihat banyak kultivator kuat yang bergegas ke arah yang sama dengan mereka. Dari hal itu pun, keduanya telah membuat spekulasi bahwa tempat tujuan mereka telah diumumkan ke publik. Ini membuat Changlan merasa heran sebenarnya. Sebab, ia sangat tahu bahwa Kaisar Han tidak akan mau berbagi dengan kekuatan besar lainnya. Dan dari itu, ia menyimpulkan bahwa ada kekuatan tertentu yang membuat pengaturan seperti itu. Dan organisasi yang mampu melakukannya tentu saja adalah organisasi Sein Langit. Lin Yan juga telah memikirkan hal itu sedari. Tetapi ia hanya diam dan tidak berkata ara-ara. Sebab, ada hal menarik lainnya yang ia terima melalui peta. Walaupun di permukaan itu adalah peta biasa yang menunjukkan lokasi yang ditunjukkan, namun masih ada peta rahasia di dalamnya. Walaupun ia hanya bisa melihatnya secara kasar,
Ia telah dapat menentukan tujuan ketika ia masuk ke dalam tempat yang ditunjukkan di dalam peta. Setelah bergerak selama hampir seharian, Lin Yan dan Changlan pun akhirnya tiba di tempat yang ditunjukkan oleh peta. Di tempat itu kini telah hadir puluhan ribu kultivator yang membuat Lin Yan dan Changlan terkejut. Tuan Muda, ternyata mereka telah menemukan lokasi spesifik dari peta yang Anda sebutkan. Ucap Changlan saat berhenti di udara lalu menatap ke arah tempat yang lumayan jauh tempat para kultivator berkumpul. Ya, kau benar. Namun tampaknya mereka belum memasuki tempat itu sama sekali. Balas Lin Yan dengan anggukan kecil. Changlan mengangguk dan menatap ke arah tempat yang sangat jauh dengan tatapan menyipit. Apa yang ia lihat pun membuatnya merasa heran karena tampaknya tidak ada apa-apa di sana. Tidak apa-apa di sana. Lalu, di mana sebenarnya lokasi asli yang ditunjukkan di peta itu? Tanya Changlan heran. Bukannya tidak ada apa-apa. Tetapi tempat itu belum dibuka sama sekali. Ayo kita mendekat. Lin Yan pun langsung terbang ke arah kerumunan kultivator yang tampak sedang menunggu sesuatu. Changlan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Yan. Namun ia tidak bertanya dan hanya mengikuti Lin Yan dari belakang. Beberapa saat kemudian saat Lin Yan telah tiba, banyak pasang mata yang menatapnya karena banyak dari mereka yang mengenal Lin Yan. Mereka semua melihat Lin Yan saat pertarungan yang terjadi di pinggiran asosiasi alkemis. Semua pemimpin kekuatan besar juga berada di tempat itu seperti Kaisar Han, Patriark Klan Lin, Patriark Klan Xiao, Patriark Klan Zhu, Mu Xuanyin, Master Sekte Cahaya Suci. Ketika Lin Yan mendatar, seorang wanita cantik pun melesat ke arahnya dengan sangat antusias lalu memeluknya di depan umum. Lin Yan hanya bisa menghela nafas karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa terhadap wanita yang tidak masuk akal yang tidak lain adalah istrinya, Gu Yin. Kaisar Han yang menatap itu pun menyipitkan matanya karena tidak menyangka bahwa wanita berbakat yang menjadi murid dari Mu Xuanyin adalah istri dari Lin Yan. Lah saat ini bertanya-tanya apakah Sekte Istana Salju tidak lagi memiliki peraturan seperti yang mereka tahu. Ketika Kaisar Han ingin merencanakan sesuatu di kepalanya, ia pun melirik ke arah tertentu karena Mu Xuanyin saat ini menatapnya dengan dingin. Itu adalah tanda mengatakan bahwa jika kau menyentuh muridku, aku akan mengirimmu neraka. Di sisi lain, Xiaolong menatap Lin Yan dengan seksama. La tentu sangat ingin mengetahui identitas sejati dari Lin Yan karena ia melihat bahwa Lin Yan juga adalah demi human yang memiliki garis darah naga hitam kehancuran. La melirik ke arah tertentu dan menatap seorang gadis cantik yang merupakan kenalan dari Lin Yan dan sama-sama berasal dari daratan utara, yaitu Xiaoya. Tetapi saat ini Xiaolong tidak berbicara apa-apa karena masih berfokus tentang apa yang akan muncul di hadapan semua kultivator yang diduga sebagai warisan Kaisar Manusia. Yiner, aku tidak menyangka bahwa kau akan datang ke tempat ini. Ucap Lin Yan. Gu Yin melepaskan pelukannya dan membalas, tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk datang ke sini. Lin Yan hanya tersenyum kecil lalu menatap ke arah Gu Yuena yang juga datang ke arahnya. Aku sudah menduga bahwa kau akan datang ke tempat ini Lin Yan. Seseorang sepertimu tidak akan pernah takut walaupun kau mungkin diburu oleh seseorang sekuat Kaisar Han. Ucap Gu Yuena acuh tak acuh. Jika hanya itu, tidak akan mungkin untuk menahanku. Lalu, kenapa semua kultivator yang ada di sini belum memasuki tempat yang seharusnya menjadi warisan Kaisar Manusia itu? Tanya Lin Yan balik. Kau tahu peta yang sebelumnya dilelang? Lihatlah di sana. Ada sebuah altar tertentu dan altar itu menjadi kunci untuk membuka tempat yang sangat tersembunyi. Jika tempat itu tidak tersembunyi, bisa dipastikan bahwa tempat itu sudah ditemukan sedari dulu.
Ujar Gu Yuena sambil menunjuk ke arah tertentu di depan para kultivator puncak ada sebuah altar. Lalu, kenapa mereka belum membukanya jika itu adalah kunci? Tanya Lin Yan heran. Kunci untuk membuka tempat itu saat ini berada di tangan organisasi Sein Langit. Mereka sedang menunggu semua kultivator di benua Sein agar memiliki kesempatan untuk mengambil warisan Kaisar Manusia. Ini adalah keputusan yang mereka ambil walaupun tidak tahu apa sebenarnya isi dari tempat itu. Ujar Gu Yuena. Mendengar itu, Lin Yan mengangguk kecil. Tatapannya kini tertuju pada tempat klan Li berada karena mereka juga ikut berpartisipasi. Tidak hanya mereka, bahkan ia melihat seseorang yang ia kenal di kelompok yang jauh. Mereka tidak lain adalah Xiao Ya dan Xiao Qin yang telah kembali ke klan Xiao. Xiao Ya dan Xiao Qin yang merasakan tatapan Lin Yan hanya mengangguk kecil. Tentu mereka akan saling menghormati satu sama lainnya dan kali ini pun, mereka pasti akan bertemu di dalam tempat tersembunyi yang tidak lama lagi akan dibuka. Tidak lama kemudian, beberapa sosok yang memancarkan aura berbahaya pun terbang dan mendarat tepat di antara semua pemimpin kuat yang tampak sedang menunggu. Kau terlambat Pak Tua. Xiao Long adalah yang pertama kali berbicara. Pria tua yang menjadi pemimpin regu yang baru saja tiba melirik ke arah Xiao Long. La tidak membalas sama sekali dan mengabaikan Xiao Long yang tampak sedikit agresif. Xiao Long langsung jengkel karena ia diabaikan oleh pria tua tersebut. Tetapi ia hanya bisa menahan amarah karena tahu bahwa beberapa pria tua tersebut bukanlah pria tua sembarangan. 4 pria tua yang datang adalah yang terkuat di organisasi Sein Langit. Keempatnya juga berasal dari klan kuno satu generasi yang sama dengan leluhur tua klan kuno. Namun mereka semua telah mengabdikan diri pada organisasi Sein Langit dan tidak lagi memihak kepada klan kuno. Pria tua itu tidak berbicara sama sekali dan berjalan ke arah altar sambil mengeluarkan peta yang sebelumnya dibeli oleh Kaisar Han. Tanpa membuang waktu sama sekali, pria tua itu pun menaruh peta di altar yang memiliki cetakan di tengahnya yang sama seperti peta. Siapapun pasti tahu bahwa peta itu adalah kunci untuk membuka tempat tersembunyi di tanah tengkorak. Ketika peta menempel di altar, getaran keras pun terjadi dalam sekejap. Semua kultivator yang ada di sana pun memasang wajah serius dan bersiap-siap untuk masuk ke tempat yang menjadi warisan Kaisar Manusia tidak terkecuali untuk Lin Yan. Chapter 435 Batasan. Tanah Tengkorak. Getaran yang sangat kuat terjadi ketika peta menempel pada altar. Getaran itu terjadi di seluruh benua Sein untuk beberapa saat. Saat getaran terjadi, altar yang ada di depan para pemimpin kuat pun perlahan tenggelam ke dalam permukaan tanah yang sangat gersang. Tidak lama kemudian, tanah yang ada di sekitar altar perlahan naik ke arah atas yang membuat para eselon atas organisasi Sein Langit melompat mundur. Tanah yang naik berbeda daripada tanah yang ada di tanah tengkorak. Itu terlihat berwarna abu-abu yang membuat semua kultivator kuat melebarkan mata mereka karena mereka tahu apa bebatuan tersebut. Batu spasial. Dan jumlah ini adalah jumlah yang sangat banyak. Hanya untuk satu batu spasial seukuran kepalan tangan bisa membuat miliaran cincin ruang, dan jumlah sebanyak itu. Patriark Klan Lin menghentikan kata-katanya karena memikirkan kembali apa sebenarnya tempat tersembunyi tersebut. Tidak hanya untuk Patriark Klan Lin, Patriark Klan Xiao, Patriark Klan Zhu, Mu Xuanyin, Master Sekte Cahaya Suci, Kaisar Han dan 4 eselon atas organisasi Sein Langit juga telah memikirkan hal yang sama. Tidak lama kemudian, batu spasial yang jumlahnya jika disatukan bisa membentuk sebuah villa pun perlahan hancur menjadi bubuk lalu berputar-putar di tempat tersebut serta menghasilkan percikan elektromagnetik. Zurt, zurt, zurt. Benua Sein bergetar lebih keras dari sebelumnya saat semua serpihan-serpihan batu spiritual mulai memadat.
Lin Yan yang berada di lokasi yang tidak terlalu jauh juga menatap ke arah pusaran tersebut dengan mata raja miliknya. Jika batu spasial sebanyak itu digunakan, maka mungkin akan dapat membuat sebuah tempat yang sangatlah luas. Yang artinya, tempat tersembunyi itu sebenarnya adalah sebuah dimensi yang sama dengan cincin ruang. Ya Tuan Muda, aku juga memikirkan hal yang sama. Tetapi, siapapun yang dapat menciptakan sesuatu seperti itu yang bisa dimasuki oleh makhluk hidup pastilah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Lanjut Changlan. Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di tempat itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Changlan. Tidak hanya untuk keduanya, bahkan untuk para kultivator yang mendengarkan spekulasi yang dibuat oleh Changlan juga setuju. Dalam waktu 1 menit kemudian, saat semua serpihan-serpihan batu spasial memadat, itu membentuk sebuah pusaran yang terlihat sangat cepat berwarna abu-abu. Sebuah portal. Batin semua kultivator yang ada di sana. Mereka semua telah membuat kesimpulan bahwa tempat tersembunyi tersebut adalah sebuah dimensi raksasa yang sama seperti cincin ruang. Ketika portal telah stabil, pria tua yang merupakan eselon atas organisasi Sein Langit pun mendekat lalu memeriksa portal bersama dengan semua kultivator kuat lainnya. Mereka semua sudah mengetahui bagaimana portal yang berbahaya atau tidak. Setelah memeriksa secara cermat, mereka mengangguk kecil karena portal tersebut memang aman untuk dimasuki. Dengarkan semuanya. Portal ini telah kami periksa dan aman untuk digunakan. Jika kalian ingin mencari warisan dari seseorang yang memiliki gelar Kaisar Manusia, maka sekarang adalah waktunya. Kaisar Manusia adalah penguasa zaman kuno, siapapun berhak untuk mendapatkannya jika dia memang ditakdirkan. Teriak pria tua tersebut sekeras mungkin dan didengar oleh semua kultivator yang ada di sana. Hanya Kaisar Han yang sangat tidak senang saat ini karena merasa bahwa warisan Kaisar Manusia yang ia benci seharusnya hanya untuk dirinya yang merupakan seorang Kaisar juga. Tetapi, di depan semua kekuatan besar, ia tidak mungkin gegabah, bisa-bisa ia langsung dibasmi oleh mereka semua jika protes akan hal itu. Masuklah, temukan warisan Kaisar Manusia itu. Setelah kata itu terucap, semua yang ada di sana pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke dalam portal melewati 4 pria tua yang tidak berniat untuk masuk ke dalam sana. Zep, zep, zep. Semua kultivator pun langsung melesat ke dalam tidak terkecuali untuk kelompok Lin Yan. Saat ini, Lin Yan dan Gu Yin bergandengan tangan dan melesat dengan kecepatan penuh mereka menuju ke arah portal. Ketika melewati portal, keduanya merasa seperti ditarik oleh kekuatan misterius. Namun, ada hal lainnya yang membuat Lin Yan terkejut, itu adalah Xia Yuer yang selalu bersamanya dan Xiao Zia tampak ditahan masuk ke dalam. Meskipun saat ini Xiao Zia berada di dalam ruang jiwa, dia langsung dikeluarkan secara paksa lalu dilempar ke tempat lain bersama dengan Xia Yuer. Tentu Xiao Zia yang bereaksi sangat cepat langsung menangkap Xia Yuer agar tidak terlempar sangat jauh. Portal ini tidak mengizinkan para roh untuk masuk. Batin Xiao Zia saat dirinya yang sedang memegang Xia Yuer dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Sementara untuk Lin Yan dan Gu Yin, keduanya pun langsung ditarik ke dalam portal. Di suatu tempat di benua Sein, Xiao Zia yang terlempar pun keluar dari sebuah portal. La memasang wajah yang sangat gelap saat ini. Apa-apaan itu tadi? Kenapa aku ditarik keluar kembali lalu dilempar ke tempat lain? Xia Yuer langsung mengomel karena dirinya tidak bisa masuk ke dalam dimensi dan malah terjebak bersama dengan Xiao Zia, roh yang tidak ia sukai. Tenang Yuer kecil. Ayo kita periksa di mana tempat ini lalu kita pergi kembali ke tempat Lin Yan. Ucap Xiao Zia sambil menatap ke arah tertentu. Tempat mereka mendarat saat inilah yang membuatnya khawatir.
La tidak menyangka bahwa di benua Sein akan ada tempat seperti itu atau memang itu bukan lagi di benua Sein. Di tempat tertentu lainnya, terlihat patriark klan Xiao yang keluar dari portal yang melemparkannya ke suatu tempat. La menyipitkan matanya lalu memasang wajah heran karena sangat mengenali tempat ia mendarat. Kenapa aku dilempar ke klan Xiao? Patriark klan Su, Patriark klan Lin, Musuanyin, Master Sekte Cahaya Suci dan Kaisar Han juga mengalami hal yang sama. Mereka dilemparkan ke tempat yang aneh dan beberapa dari mereka mendarat di lokasi yang menjadi tempat mereka tinggal. Di suatu tempat di benua Sein lainnya, seorang pria yang mendekati usia parubaya juga keluar dari sebuah portal. La tidak lain adalah Changlan. Di mana ini? Tunggu, bukankah itu Pulau Es Utara? Kenapa aku dilempar ke tempat ini? Batin Changlan dan wajahnya sedikit muram. La langsung membuat prediksi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika seperti ini, aku tidak mungkin bisa membantu Tuan Muda. Hanya kultivator di bawah tingkat alam sage yang diizinkan masuk ke dalam dimensi itu. Sial. Batin Changlan dan ia sangat menyesal menerobos ke tingkat alam sage. Jika ia tahu, ia akan menahan terobosannya dalam beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya kembali ke tanah tengkorak. Bersambung. Chapter 436 Dimensi Naga.